Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karina Rahmawati dengan NIM 08051282429057 dari kelas L1. Baik, dibuatnya video ini merupakan laporan video dari salah satu materi praktikum dari mata kuliah Oceanografi Fisika, yaitu dengan materi arah dan kecepatan arus. Jadi, di sini saya akan mengolah data tersebut menggunakan server yang dimana untuk datanya sendiri itu kami dapatkan pada saat pelaksanaan field trip akbar menggunakan alat yaitu floating drag. Jadi sebelum saya melakukan pengolahan datanya, saya akan sedikit menjelaskan mengenai arus geostrofik. Jadi teman-teman, arus geostrofik yaitu ialah merupakan arus laut yang terbentuk karena adanya keseimbangan antara gaya gradien tekanan dan gaya Coriolis. Nah, gaya gradien itu muncul akibat adanya perbedaan tinggi muka air laut atau perbedaan densitas air, sehingga air akan cenderung bergerak dari daerah bertekanan tinggi ke daerah bertekanan rendah. Namun, karena rotasi bumi, arah aliran tersebut dibelokkan oleh gaya Coriolis, dia tuh ke kiri di sebelah bumi selatan dan ke kanan di sebelah bumi utara. Ketika kedua gaya itu sudah seimbang, air tidak akan dapat lagi mengalir langsung menuju daerah bertekanan rendah, melainkan dia akan bergerak sejajar dengan garis kontur tekanan. Nah, itulah yang disebut dengan arus geostrofik. Arus geostrofik itu biasa terjadi di laut lepas dan bersifat relatif stabil dibandingkan arus lain. Arus ini juga dia penting dalam sirkulasi samudra skala besar karena dapat membantu mendistribusikan panas, nutrien, dan juga massa air ke berbagai wilayah laut. Mungkin selanjutnya kita bisa langsung melakukan pengolahan data, yaitu ini kita langsung saja buka softwarenya, yaitu server langsung aja dibuka dan kita tunggu. Oke. Selanjutnya langsung saja di sini kita klik grid kemudian data supaya bisa didistribusikan. Allah. Ya. Oke, jadi langsung saja di sini cari kemudian klik buka. Ini dia untuk longitude, ini latitude, dan yang ini berhubung yang pertama itu adalah arah arus, jadi di sini kita ganti dulu. Dan kita juga bisa setting outputnya mau disimpan di mana. Lalu di sini saya simpan arah arus. Langsung aja klik simpan, kita klik OK. Jadi kita X aja. Selanjutnya langsung saja kita tambahkan untuk yang kecepatan biar kita aja masukin lagi. Dan nih kita harus final long lat, dan untuk yang kolom G diganti menjadi kecepatan. Oke. Save dan sengaja di oke. Ini kita X aja.
map, kemudian new, dan to create vector map. Ya di sini kita masukin yang arah terlebih dahulu. Di sini untuk pertama-tama kita akan visualisasi arus. Pertama itu buka arus, kemudian klik arus lagi, arah arus maksudnya. Nah, ya langsung saja di sini kita buka arah arus ini. Klik saja buka, kemudian klik lagi. Nah, ini sudah muncul. Selanjutnya, nah di sini kita klik bagian vektor arah arus laprak ini, kemudian kita ke general. Nah, di general ini untuk koordinat sistemnya ya kan ada Cartesian X dan Y. Di sini kita ganti dulu menjadi polar, angel dan length. Nah, jadi dia sudah mendistribusikan berbagai arah arusnya. Kalau tadi kan dia cuma satu arah ke arah itu timur laut, dan langsung aja. Selanjutnya di sini kita akan mengatur datum sesuai dengan dimana kita mengambil datanya. Misalnya kita klik koordinat sistem, kemudian klik set. Nah, kalau sudah di sini tuh ini kita klik yang ini, kemudian di grafik, dan coba dibuka yang project system Word, kemudian nih WGS, langsung aja di oke. Selanjutnya kalau sudah di sini kita langsung saja ke simbol, kemudian yang untuk scalingnya ini kita pakai yang by magnitude. Oke, warnanya sudah berubah. Kemudian untuk vector colornya kita ganti warnanya menjadi bebas. Bebas mau menggunakan warna yang mana. Jadi teman-teman silakan ya cari warna kesukaan. Di sini misalnya saya mau pakai yang sorry kayaknya dia ini aja rainbow. Oke. Udah kayak gini, kita langsung aja klik di bagian bawah sebelah kiri itu ada show color scale. Langsung aja kita checklist. Nah, jadi dia akan muncul scale kayak gini, di mana dia itu bukan menjelaskan, dia itu memperlihatkan kemana arah-arah arus yang sudah divisualisasikan ini. Misalnya di sini kan yang paling atas di color scale-nya ada warna merah. Jadi untuk yang warna merah di tanda-tanda panah ini, dia itu menunjukkan bahwa arahnya itu sekitar 320 sampai ke 300 derajat. Kemudian untuk yang warna-warna hijau itu sekitar 200 sampai 140 derajat kayak gitu. Mungkin kita lanjut aja. Yang dimana teman-teman dia itu untuk tanda panah yang kecil berarti dia arah arusnya itu paling kecil sekitar 16 derajat. Sedangkan untuk yang besar warna-warna merah yang panjang itu sekitar paling besarnya itu 337 derajat sekian. Mungkin langsung saja di sini kita ke grid, ke map, new, best map. Sini kita cari Itkabu. Di mana ya? Sebentar ya teman-teman. Nah, iya. Kalau sudah di sini atas vektor. Kayak ini.
Oke. Jadi dia itu akan auto zoom ke pulau yang dimana kita ambil datanya untuk divisualisasikan di sini. Jadi habis itu di sini kita akan merubah warna dari pulau yang ada di Itkabu ini. Langsung aja kalau belum diklik dulu yang bagian base Itkabu 2010-nya ini yang datanya. Kemudian kita ke general. Ya, ke general kemudian kita ke file properties. Nah, ini untuk foreground color kita ganti menjadi selayaknya warna pulau. Jadi sini bisa kita ganti menjadi warna hijau. Oke, warna hijau. Bentar, hijaunya jelek. Ini. Oke, warna hijau. Kemudian lanjut airnya itu yang di sini-sini. Kita klik aja map, kemudian ke mana ya? Frame. Iya. Iya enggak? Sama aja di for colornya ini kita ganti menjadi warna air, warna biru. Nah, oke. Jadi dia sudah berwarna sehingga ini tuh membantu untuk kita lebih mudah untuk membaca datanya. Selesai dan untuk tahapan terakhirnya itu bisa kita kasih arah mata angin. Bisa kalian klik aja di sini ada yang simbol, klik. Kemudian taruh sekali aja di atas yang color scale ini, klik. Dan pada bagian object manager dia akan muncul simbol kayak ini, kita klik. Dan untuk yang simbol set itu bisa kita ganti dulu menjadi S3 North. Bisa teman-teman cari aja S3. Wait. Ini. S3 North. Nah ini. Nah kalau sudah untuk yang simbolnya ini diganti aja. Nah ini udah muncul dianya di bagian kita klik tadi. Dan bisa kita perbesar aja supaya mempermudah untuk dalam membaca datanya. Ini bisa kita gedein. Nah udah ada timur barat selatan utara. Oke. Dan yang terakhir itu bisa diberikan nama juga di bagian sini. Mungkin bisa kita coba. Oke, kita kasih nama. Misalnya ini arah arus Pulau Pahawang field trip angkatan 2024. Mungkin sekalian saya kasih nama kali ya, Farina Rahmawati. Oke. Ini bisa diganti untuk fontnya, misalnya Times New Roman. Kemudian ini bold aja dan nih rata tengah. Oke. Nah, jadi dia sudah muncul. Kita ganti ke kursor dulu. Ya, inilah dia hasil untuk selesai untuk arah arus. Mungkin langsung aja kita lanjut ke kecepatan arus. Ini bisa kita save as. Kita lanjut aja ke
Langsung aja kita lanjut ke kecepatan arus. Oke, jadi di sini kita lanjut ke kecepatan arus. Tadi bisa teman-teman langsung bagi dua aja untuk ininya dengan cara klik file kemudian new dan yang plot gitu lah pokoknya. Lanjut di sini kita klik grid kemudian data. Kita masukin datanya. Yaitu apa ya tadi? Iya, pertama itu kita masukin arah arus terlebih dahulu. Dan yang kedua baru kita masukin yang kecepatan. Jadi dia berbeda sama yang arah tadi. Nah, kalau sudah kayak gini, kita klik ke bagian vektor. Kemudian kita bisa bagian scaling. Ini kita ya. Dan kita ke koordinat sistem dulu. Untuk yang koordinat ini kita set lagi kayak tadi. Ini koordinat sistem Word guys. Oke. Kemudian di bagian data ini koordinatnya kita ganti menjadi polar angel. Oke, mungkin bisa kita coba lagi nih. Aku nggak tahu kenapa maaf sebelumnya. Kita save aja. Kemudian di sini kita klik file, new, plot. Oke, plot 3. Kita ke grid. Kita ke map. Add ini. Dan jadi yang pertama itu kita masukin arah arus. Dan yang kedua kita masukin kecepatan arus. Kalau sudah kayak gini, kita bisa klik ininya, dan kita ke koordinat sistem. Di data. Kenapa ya nggak bisa? Maaf sebelumnya, Bang Kakak, ini apa saya yang salah atau ada yang terlewat? Maaf sebelumnya, saya terjadi kendala pada saat mau ini apa tuh mengganti Cartesian X ini menjadi polar. Maaf sebelumnya, Abang Kakak, di sini ada kendala untuk yang kecepatan arus. Mungkin saya akhiri video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.